ilmu tahsin itu lebih kepada penerapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang pertama, mari kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, yang diantaranya Allah masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan, diberikannya kesempatan, juga umur yang panjang, tentunya umur yang berkah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dapat kita maksimalkan dalam aktualisasi kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan agama ini, telah mengantarkan kita sebagai umatnya bisa menikmati kejayaan Islam sampai pada hari ini, dan juga kita mengharapkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Kaum muslim muslimat, para pendengar yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah saya akan berbagi ilmu tentang ilmu tajwid dan tahsin, ya. Apa itu ilmu tajwid dan apa itu tahsin, ya. Untuk lebih jelasnya, ya, mohon untuk tidak beranjak dari tempat duduknya, fokus niatkan menyimak penjelasan ini semata-mata untuk menambah hasanah keilmuan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ilmu tajwid dan tahsin, tentu ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau berbicara tentang ilmu tajwid atau tahsin ini erat kaitannya dengan Al-Quran, ya. Karena ilmu tajwid maupun tahsin itu sendiri melekat di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan pedoman utama, ya, dalam kehidupan kita, khususnya bagi umat muslim, ya. Bagi kita yang muslim, ya, orang-orang yang mengaku diri beriman, sudah menjadi suatu keharusan untuk bisa mempelajari Al-Quran, ya, memahami isi Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga istiqomah mendakwakannya. Jadi kembali ke tema pembahasannya terkait dengan masalah tajwid dan tahsin, ya. Tajwid itu, ya, secara bahasa, ya, artinya memperbagus, ya, atau memperindah, ya, bacaan, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam ilmu tajwid. Nah, sementara tahsin pengertiannya sebenarnya tidak begitu terlalu jauh perbedaannya dengan ilmu tajwid. Namun ada spesifiknya. Ilmu tahsin itu lebih kepada penerapannya, bagaimana kita menerapkan bacaan yang kita pahami dalam kaidah-kaidah ilmu tajwid, nah, sehingga melahirkan bacaan yang indah, melahirkan bacaan yang bagus, melahirkan bacaan yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Itulah tahsin. Nah, bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid, ya. Para ulama sepakat menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya tidak diwajibkan secara keseluruhan, namun, ya,
penting untuk diketahui ya. Artinya fardu kifayah ini apabila dalam suatu daerah, suatu wilayah sudah ada sebagian muslim atau muslimah yang sudah mempelajari ilmunya, maka sudah cukup bagi yang lainnya, atau gugur kewajiban bagi yang lainnya. Meskipun demikian ya, kalau kita melihat ilmu tajwid ini merupakan suatu yang sangat penting, maka sangat bagus apabila kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh ya, perlu untuk dipahami dan diketahui. Karena bagaimanapun juga salah satu langkah mempelajari ilmu tajwid adalah langkah untuk memenuhi satu kewajiban yang lainnya, yaitu tahsin. Tahsin itu yaitu tadi menerapkan bacaan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, kewajiban seorang muslim itu membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, itu hukumnya wajib ain, fardu ain. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi untuk bisa memenuhi syarat ya dalam melaksanakan kewajiban yang fardu ain ini, maka kita harus memenuhi yang fardu kifayah tadi ya. Karena kalau tidak kita pahami ilmu tajwidnya, maka tentu akan kesulitan dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Seperti itu. Maka kesimpulannya adalah bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, namun sangat penting sekali untuk dipelajari dan dipahami. Kemudian tahsin atau menerapkan bacaan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Jadi itu para pemirsa yang berbahagia, jangan sampai kita menganggap bahwa mempelajari ilmu tajwid atau mempelajari tahsin atau menerapkan bacaan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan kita. Sungguh itu sangat penting hadirin sekalian ya, karena hubungannya dengan Al-Quran, hubungannya dengan pedoman yang utama ya, dalam pegangan seorang muslim atau muslimah. Jadi itu terkait dengan tahsin ya, tahsin itu ya lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu tajwid ya. Kenapa? Karena kalau salah dalam pengucapan huruf saja ketika membaca Al-Quran itu dapat merubah makna daripada Al-Quran, dan itu kesalahan fatal. Dalam istilah bahasa ilmu tajwidnya itu namanya lahan jali ya. Lahan jali itu kesalahan besar, kesalahan yang dapat merubah makna dari apa yang kita baca. Contoh misalnya dalam Quran surat Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas ya, di ayat yang pertama ya, qul huwallahu ahada. Kalau kita membaca di kalimat pertama di ayat surat Al-Ikhlas tadi dengan bacaan merubah hurufnya, misalnya dari huruf qaf ke huruf kaf. Nah, kalau kita membaca dengan huruf kaf, maka akan merubah maknanya. Maknanya bukan katakanlah, tetapi makanlah. Bayangkan bagaimana ya efek atau pengaruh daripada tahsin ya terhadap makna dari isi Al-Quran itu sendiri. Jadi sangat penting sekali hadirin sekalian ya, kita untuk bisa mempelajari Al-Quran ya, tentunya dengan petunjuk-petunjuk para ulama ya. Ada buku-buku panduannya ya, bisa memakai buku panduan seperti Iqra atau memakai buku pedoman daurah Al-Quran ya. Biasa saya pakai juga pedoman daurah Al-Quran. Di situ disertai dengan penjelasan-penjelasannya. Itu silakan bisa dibeli kitabnya atau didapatkan di tempat-tempat yang bisa Anda kunjungi gitu. Ya, tujuannya untuk memenuhi ya, kewajiban kita ya dalam mempelajari ilmu tajwid dan tahsin. Kaum muslimin muslimat, para pendengar yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW ya memberikan standarisasi ya, kriteria mukmin terbaik ya. Ini erat kaitannya
dengan Al-Quran. Ya, dalam hadis tersebut disebutkan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya, maknanya ya, khairukum, ya, sebaik-baik di antara kalian, ya, man ta'allamal Quran, ya, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW menstandarisasikan bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya, ya, khususnya ilmu Al-Quran ini, tergolong sebagai mukmin terbaik, ya, manusia terbaik menurut Rasulullah SAW. Nah, menjadi suatu tuntutan bagi kita semua untuk bisa menjadi seorang mukmin terbaik, bukan hanya terbaik secara slogan, tetapi menunjukkan kriteria terbaik itu dengan aktualisasi nyata, ya, dengan tindakan nyata, real action, ya. Kita tunjukkan dengan semangat kita mempelajari Al-Quran, ya, mulai dari dasar, ya, mulai dari mengenal makhrijul huruf, ya, kemudian mengenal sifatul huruf, sifat-sifat huruf, sampai kepada tingkat-tingkat yang selanjutnya, seperti mengenal hukum-hukum bacaan, ya, sampai terbentuknya bacaan yang bagus, bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, tentunya diantara kita pasti, ya, merasa bangga sekali ketika kita tergolong sebagai manusia terbaik menurut Rasulullah, ya. Tentu kita merasa sangat senang sekali apabila kita digolongkan sebagai manusia terbaik. Maka tidak ada solusi yang lain, cara yang lain, kecuali kita mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, ya. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis yang telah saya bacakan tadi, kita mengambil bagian untuk menjadi manusia terbaik, ya, yaitu orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada yang lainnya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, ya, merasa bahwa kita sudah bisa baca Al-Quran dengan kemampuan yang standar misalnya, yang penting sudah bisa membaca, ya, cukup untuk diri sendiri, ya. Itu cara pemikiran yang salah, pemikiran yang kurang tepat, ya. Karena mempelajari Al-Quran juga bagian daripada kewajiban menuntut ilmu, ya. Karena menuntut ilmu itu sendiri tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu, bahkan tidak ada batasan tempat, ya. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu mulai dari kandungan ibu kita sampai kita meninggal, sampai masuk liang lahat. Jadi Masya Allah, jadi nggak ada batasan. Selama kita masih hidup, diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka selama itu akan melekat kewajiban menuntut ilmu. Termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu tajwid, maupun belajar tahsin ini. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah khasanah keilmuan kita, dapat menghadirkan hidayah dan juga berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita yakin bahwa selama kita bersama dengan Al-Quran, insya Allah kebaikan-kebaikan akan senantiasa mengiringi kita, ya. Saya sebelum mengakhiri tausiah singkat ini, ada satu nasihat untuk kita semua, ya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, insya Allah Al-Quran itu akan menyeretnya masuk ke dalam surga, insya Allah. Barang siapa yang menempatkan Al-Quran di belakangnya, maka bisa jadi suatu saat Al-Quran akan mendorongnya masuk ke dalam neraka. Maka mudah-mudahan kita tergolong sebagai ahlu Al-Quran, ya, yang membawa banyak keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk umat ini, dan juga bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Akhiru da'wah billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.